Walaupun Allah nggak suka perceraian, tapi ada ayat yang mengatur tentang perceraian, bahkan surat yang mengatur tentang perceraian, namanya surat perceraian At-Talaq. Tidak ada kan di dalam Al-Quran surat An-Nikah, yang ada surat At-Talaq. Kenapa? Karena biar perceraian ini tetap dengan sarahan jamila, perceraian yang baik. Jadi kalaupun ada perceraian, Allah bilang wa usarrihkunna sarahan jamila, kami akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi Allah pernah mengancam istri Nabi untuk menceraikan mereka dari Rasulullah dengan cara yang baik. Jadi tetap ada perceraian, itu ada dalam Al-Quran. Bahkan ada istilahnya sarahan jamila, perceraian yang indah. Itu diatur dalam surat At-Talaq. Di antaranya nggak boleh mengusir istri dari rumahnya, nggak boleh mengurangi nafkah dia kalau sebelum selesai masa iddahnya, gitu-gitulah. Jadi diatur hak-hak perempuan supaya perempuan ini kalau diceraikan dia tetap terlindungi. Dan surat At-Talaq itu sebenarnya surat perempuan, bukan surat laki-laki. Sedangkan surat An-Nisa ya surat perempuan juga. Nggak ada kan surat laki-laki di Al-Quran. Suratul Rijal, suratul Rijal, surat keberapa? 115. Nggak ada surat Ar-Rijal. Karena laki-laki itu dia bisa survive sendiri, yang harus dilindungi itu perempuan. Makanya ada surat perempuan, ada surat At-Talaq, ada surat curhat. Surat curhat itu apa? Surat Al-Mujadalah, tentang perempuan juga yang dizalimin suaminya, makanya dia curhat. Jadi banyak banget surat-surat yang melindungi perempuan dalam Al-Quran. Baik An-Nisa, At-Talaq, Al-Mujadilah, dan ayat-ayat kan surat An-Nur, surat At-Tahrim, dan seterusnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kondisinya berat banget, emang kesalahannya fatal banget, saya nggak berani menebak ya. Tapi ada di luar sana yang kesalahan salah satu pasangannya sampai ke level misalnya berbuat dosa besar, sampai ke level berbuat dosa besar. Ini jangankan kita, agama juga punya konsekuensi sendiri terhadap dosa itu, walaupun nggak bisa ditegakkan karena kita bukan negara Islam ya. Tapi kalau ada syariat Islam itu konsekuensinya berat loh itu. Berzina itu konsekuensinya udah, kalau udah menikah dengan cara apa? Bukan dicambuk kan? Diapain? Dirajam. Rajam itu apa? Dilempari batu sampai meninggal. Kan ngeri, saking beratnya dosa. Dan itu menurut Allah masih lebih ringan dengan siksaan api neraka kalau dia nggak bertobat. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang dalam Islam itu, bahkan agama pun, syariat pun memberikan perlakuan yang tegas dan cukup berat, karena itu sesuatu yang sangat jahat, sesuatu yang sangat fatal gitu. Jadi kalau misalnya dengan kesalahan kayak gini, seorang suami atau seorang istri nggak bertahan, nggak salah kok dia. Jangan bilang, kok kamu nggak ngasih kesempatan, misalnya ya, kok kamu memilih apa yang paling dibenci Allah, perceraian. Tunggu, jangankan aku, Allah aja yang maha pengampun, maha pemaaf. Untuk kesalahan kayak gini tuh dihukumnya tuh berat. Kalau orangnya sudah bertobat, bukan berarti dia kayak terlepas dari konsekuensi. Misalnya kalau dia berzinanya jajan, konsekuensinya apa? Virus. Walaupun dia udah bertobat, virusnya tetap kena kan? Apalagi kalau dia bawa pulang ke rumah, yang jadi resiko nanti siapa? Istrinya, anak-anaknya. Karena di Bandung kemarin setahun yang lalu tuh ada berita berapa puluh ibu-ibu rumah tangga yang kena HIV. Karena mereka solehah, mereka nggak kemana-mana, mereka di rumah. Yang bawa HIV itu siapa? Suaminya yang jajan di luar. Nah ini kondisi-kondisi yang nggak normal yang difahami oleh Islam, difahami oleh Al-Quran, sehingga muncullah surat At-Talaq tentang masalah perceraian segala macam. Jadi saya nggak mau menebak apa yang dialami Kak Nisa, tetapi memang ada kesalahan-kesalahan yang wajar kalau salah satu di antara dua pasangan ini kemudian nyerah, suami nyerah, istri nyerah pada akhirnya. Bukan mereka nggak sayang sama anaknya, bukan mereka nggak mau bertahan, bukan mereka gampang nyerah, putus asa, bukan mereka nggak ngasih kesempatan. Mungkin kesalahannya terlalu fatal. Yang kedua, kalau nggak seberdosa itu, bukan dosa besar, bukan pengkhianatan, bukan penyakit, ya lebih kayak perilaku, pola hidup, atau tanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya bukan dosa yang diantara 10 dosa besar, bukan yang
ada konsekuensi syariat yang berat-berat, bukan yang masalah kayak membahayakan keselamatan. Karena ada juga yang selain berzina mungkin dosa besarnya adalah mengancam nyawanya pasangannya, mengancam nyawa. Dan itu banyak sekarang yang suami lah, yang istri lah mengancam nyawa pasangannya. Itu juga termasuk di antara kesalahan fatal yang wajar kalau salah satu dari pasangan ini pengen nyerah. Tapi kalau yang nggak membahayakan nyawa, sebetulnya dalam Islam ada namanya maqasidus syariah, tujuan syariat. Salah satu di antara tujuan syariat itu adalah melindungi harta, melindungi nyawa, melindungi nasab. Ya, itu kalau nggak menyinggung apa-apa yang dilindungi dalam syariat, maka itu nggak masuk kategori fatal. Kalau nggak membahayakan apa-apa yang dilindungi secara syariat dalam Islam, itu nggak masuk kategori fatal. Beri kesempatan.